keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Selanjutnya, nah ini, ini berulang-ulang, tapi hari ini isu ijazah palsu Jokowi yang sekarang beredar. Bagaimana caranya satu Indonesia ini menganggap Pak Jokowi jelek? Biru. Itu aja. Oke. Oke. Itu aja. Itu aja. Dikit. Oke. Bagaimana supaya satu Indonesia ini Iya. percaya bahwa Pak Jokowi jelek? Imbasnya bagaimana supaya akhirnya kalau sudah jelek dan orang semua percaya, ujung-ujungnya hubungannya dengan Pak Prabowo pun jelek. Oke. Itu kan. Iya. Dan siapapun yang berkoalisi dengan Pak Prabowo, yang ada Pak Jokowinya, diadu domba. Itu kalau bahasa Belanda, divide et impera. Betul sekali. Itu. Jadi kalau orang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan prestasi, divide et impera. Oke. Nanti Gibran pula tidak ada ijazahnya. Habis itu Kaisang. Nah, mereka itu ada ijazahnya. Kalau mereka itu sudah tidak ngurusin Indonesia. Oh, Oke. gitu. Dikembaliin. Iya. Nah, kemudian mereka akan bilang mohon maaf kita hilaf. Jangankan Tuhan pun mengampuni kehilafan ini. Apalagi masa sih kalian sesama manusia? Itu. Makanya segala julukan kan Pak Jokowi itu. Iya. Nggak ada bagusnya kan. Nggak mungkin lah manusia nggak ada bagus. Gagal ijazah. Gagal nih ijazah. Reuni pun salah. Pakai sepatu salah, pakai baju salah. Iya. Nah nanti kan ini bagian perkuliahan kan, UGM. Nah gagal misalnya. Ya. Dia ngomong pula ijazah SD-nya bohong. Pokok dicari sampai akhirnya jelek. Oke. Ngerti nggak? Jeleknya Pak Jokowi dan semua orang Indonesia percaya berpengaruh ke pemerintahan Pak Prabowo. Oke. Nah ijazah siapapun di keluarga Pak Jokowi itu akan benar dan benar kalau sudah tidak ikut campur ngurusin Indonesia. Aduh. Nah baru semuanya ada ijazahnya. Oke. Aku yakin kalau Pak Jokowi dan Pak Jokowi lah terutama tidak lagi ikut campur tentang negara ini, semuanya nraktir Pak Jokowi makan. Ternyata alhamdulillah kami punya peluang akhirnya. Itu aja tujuannya tuh. Wow. Oke. Itu aja. Yang aku sedih itu satu. Presiden kita ini Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Betul. Megawati, Ya. Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ada aja kritikannya. Nah yang dikritik tuh yang ijazah lah, yang inilah. Ya Tuhan. Yang mempertanyakan ijazah tuh ahli filsafat nanti. Jauh kan. Filsafat itu membahas bagaimana daun itu jadi. Saking tinggi ilmunya. Ikut campur ngurusin. Allahu Akbar. Jadi aku Pak Soekarno senang jadi presiden.
Pak Soeharto juga senang. Habibie. Pak Habibie pun senang aku. Gus Dur aku senang, Megawati aku senang, Pak SBY aku senang, Pak Jokowi pun aku senang, Prabowo pun aku senang. Siapapun yang terpilih nanti aku pun senang. Ya, karena kadang-kadang aku ngurusin anakku aja susah, kalau sumpah aku tuh pingin aku ikut campur yang begitu. Kadang anakku aja nggak patuh dengan aku. Repot aku ngurusin ijazah Pak Jokowi. Karena patokanku satu, siapapun yang salah dan keluar aturan, ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Nah, tinggal kita tunggu aja. Ngapain sih repot? Gitu. Kalau aku ngefans Pak Jokowi, pasti aku nggak suka Pak Prabowo kan? Aku suka, senang aku. Senang Pak Prabowo. Harusnya aku nggak dukung dia. Gitu kan? Kayak itulah. Orang udah kubulan, ke antariksa, meriksa di langit situ ada apa. Nah kita masih lagi ngurus ijazah. Bahas ijazah. Indonesia malam ini berjuang untuk supaya dapat juara AFF. Kan? Kita masih ngurus ijazah. Gitu. Ya berdoa aja biar semuanya ada kesadaran, termasuk saya. Amin. Saya terusin dulu Mas Bro ya, karena yang dijawab itu sudah semua ternyata dijawab Mas Bro juga. Menuduh Partai Biru sebagai dalang isu ijazah palsu. Jadi betul yang sudah jawab Mas Bro ternyata semua yang ada di situ diadu domba, betul. Terjadi hubungan yang retak antara kedua belah pihak. Itu Mas Bro. Enggak retak. Iya, udah dijawab Mas Bro tadi. Enggak retak. Nah, gagal partai biru, partai kuning. Oke. Gitu kan, gagal partai kuning. Partai biru yang agak biru-biru banget. Iya. Ada kan? Ada. Gitu. Ya kan? Iya. Iya. Biru-biru banget betul. Ya, gitu. Tidak terlalu biru lah gitu. Iya. Pokoknya. Partai kuning enggak nanti. Jadi kusarankan, Iya. mulai hari ini jangan pernah pakai baju biru. Oh iya, pas lagi. Karena lo dianggap dalang lo nanti. Iya. Saya biasa pakai wayang, Mas. Iya. Iya, ngeri juga. Tapi Pokoknya ini biru nggak biru-biru banget. pokoknya gini, kusarankan buat kita semua. Iya. Pakailah baju yang warnanya tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Aduh. Oke. Nah, tinggal pikirkan. Iya. Ya. Oke. Nanti kalau pakai baju yang sama, dalang pula. Nah, Iya. Oke. Oke. Itu Mbak Birgi. Kupastikan lambat laun orang yang menyalahi, orang yang memfitnah, mengadu domba, lambat laun akan hancur. Karena tahunnya ini tahun kebenaran. Kita lihat aja. Baik, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ya. Oke. Keren. Ingat ya, jangan pakai baju yang berkoalisi dengan Pak Prabowo. Baik, Mas Bro. nanti ini dan itu. Baik. Hati-hati Mbak Didi. Ya. Halo, Oke, sip. lanjut. Sip. kita. Iya. Besok belanja nih. Iya. Semua bajuku Mas Bro yang berkoalisi. Oke. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?